Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Sumarni, NIM 189300096 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta. Akan mempresentasikan tentang akuntansi partai politik. Modal utama dan pengertian partai politik. Partai politik dinilai berdasarkan produk politik yang dihasilkan partai politik bersangkutan oleh basis masanya atau yang sering disebut dengan konstituen. Kemampuan untuk mengemas produknya menjadi opini publik yang membuat masyarakat yakin akan perubahan kehidupannya ke arah yang lebih baik adalah modal utama sebuah partai politik. Partai politik adalah institusi politik yang berupa organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mencapai kesejahteraan serta kedaulatan rakyat. Perbedaan partai politik dari lembaga sosial kemasyarakatan lainnya adalah bahwa partai politik dapat berperan dalam penentuan kebijakan publik, di mana kebijakan tersebut bisa membawa dampak kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat dan mengakibatkan risiko pertanggungjawaban publik menjadi lebih besar. Akuntabilitas dan kredibilitas produk partai politik. Janji perubahan yang digunakan selama kampanye akan teruji, terlepas dari apakah partai politik itu menang atau kalah dalam pertarungan pemilu. Partai politik yang lulus dalam masa keterujiannya akan dapat langgeng memainkan perannya. Akuntabilitas dan kredibilitas produk yang ditawarkan partai politik menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat pemilih untuk memberikan keputusan lulus atau tidak. Walaupun menjadi institusi yang strategis dan elit dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, namun partai politik sebenarnya merupakan sebuah institusi inklusif yang membutuhkan dukungan massa sebanyak mungkin untuk menggolongkan produknya. Aktivitas partai politik. Dalam pelaksanaan aktivitas organisasinya, partai politik terikat dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Tata cara pembentukan partai politik termasuk syarat-syarat pembentukannya dapat dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, di mana terdapat ketentuan umum mengenai kepengurusan partai politik, larangan dan sanksi yang harus diikuti oleh partai politik. Ketentuan mengenai partai politik yang dapat menjadi peserta umum pemilu secara lebih jelas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi partai politik. Dalam negara demokrasi, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang pertama, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Yang keempat, partai politik sebagai sarana pengatur politik. Tujuan umum dan khusus partai politik. Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan khusus partai politik. Partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Keuangan partai politik. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari negara. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan atau jasa. Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat. Sumbangan dari anggota dan bukan anggota yang menurut hukum paling banyak senilainya 200 juta rupiah dalam waktu 1 tahun. Sumbangan dari perusahaan dan atau usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai 800 juta rupiah dalam waktu 1 tahun.
Pengawasan partai politik. Pengawasan atas partai politik di Indonesia dilakukan oleh Departemen Kehakiman, Komisi Pemilihan Umum, dan Departemen Dalam Negeri. Akuntabilitas partai politik. Pertanggungjawaban keuangan organisasi partai politik sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar harus transparan, sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Partai Politik dan UU Pemilu, seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik peserta pemilu adalah penyampaian laporan dana kampanye, serta laporan keuangan khusus untuk partai politik yang harus diaudit akuntan publik ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. Standarisasi laporan keuangan partai politik. Selain menekan potensi kecurangan dalam penggagalan dana, standarisasi laporan keuangan partai politik juga bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan pilihan secara cerdas dan rasional. Di luar kepentingan untuk menjalankan fungsi kontrol atas partai politik yang ada, calon pemilih untuk pemilu nanti bisa mencermati derajat sehat tidaknya partai politik dari laporan tahunan yang disampaikannya secara terbuka ke publik. Keharusan partai politik terhadap sistem akuntansi. Setiap partai politik peserta pemilu bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu sistem akuntansi yang mempunyai sistem pengkodean unit organisasi dan klasifikasi buku besar yang seragam, mempunyai seperangkat buku besar dan buku pembantu yang bisa menyediakan ikhtisar akuntansi dan identifikasi ke dokumen sumber, mencatat transaksi atau kejadian sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum, memiliki pengendalian internal berupa organisasi, prosedur, dan catatan yang mempertimbangkan pengamanan aset dan keandalan catatan-catatan keuangan, menyediakan informasi yang berarti dan tepat waktu, agar pengurus dapat menggunakannya untuk pengambilan keputusan dan pelaporan yang tepat waktu. Basis akuntansi partai politik. Akuntansi partai politik menggunakan basis akuntansi akrual. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dicatat dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dengan basis akrual, laporan keuangannya tidak saja merekam data historis, tapi juga memberikan informasi kewajiban masa yang akan datang. Entitas tunggal. Partai politik dianggap sebagai suatu entitas tunggal atau single entity. Tidak ada bagian dalam partai politik yang menyelenggarakan akuntansi atau pembukuan selain partai politik tersebut. Dengan demikian, struktur organisasi partai politik di tingkat bawah yang menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan tidak dianggap sebagai entitas akuntansi yang lain. Kelangsungan kegiatan. Asumsi ini menyatakan bahwa partai politik didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, untuk melanjutkan kegiatannya di masa mendatang dan tidak ada maksud atau keinginan untuk melikuidasi atau membubarkan organisasi. Ciri dasar akuntansi partai politik. Yang pertama, tidak bertujuan untuk mengukur laba, tetapi untuk mendapatkan informasi keuangan bagi semua pihak dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik. Yang kedua, kepemilikan dalam partai politik tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Yang ketiga, sebagian besar sumber daya keuangan berasal dari para penyumbang donatur yang tidak mengharapkan adanya pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Entitas pelaporan. Entitas akuntansi keuangan partai politik secara keseluruhan meliputi jenjangan kepengurusan dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Semua kepengurusan dianggap sebagai suatu entitas pelaporan yang tidak terpisah. Laporan keuangan eksternal diterbitkan oleh atau di tingkat DPP pusat. Di DPP berupa laporan keuangan DPP. Di DPP berupa laporan DPWD yang akan digaungkan dengan tingkat pusatnya. Pelaporan keuangan atau tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan partai politik untuk
akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.